Blue Lock Chapter 340. Pertandingan sengit antara Jepang dan Perancis terus berlanjut. Setelah jeda babak pertama berakhir, babak kedua akhirnya dimulai. Suasana stadion kembali memanas ketika kedua tim bersiap menjalankan taktik baru yang telah mereka susun selama jeda. Dengan peluit tanda dimulainya babak kedua, pertandingan kembali bergerak dengan intensitas tinggi, sementara semua mata tertuju pada perubahan strategi yang mungkin dilakukan oleh kedua kubu. Bola pertama dari babak kedua langsung bergerak melalui kaki Isagi Yoichi yang tanpa ragu mengirimkan umpan kepada Karasu. Karasu menyambut bola itu dalam sentuhan pertamanya dengan tenang, lalu segera menghubungkannya kepada Shido. Tanpa membiarkan tempo permainan melambat sedikit pun, Shido langsung meneruskan aliran bola kepada Ryo. Pergerakan bola berlangsung cepat, seolah seluruh tim Jepang telah menyatu dalam satu ritme yang baru. Ryo tidak menahan bola terlalu lama. Ia segera mengembalikannya kepada Karasu yang telah menembus garis tengah pertahanan Perancis. Dengan aliran permainan yang mulai terbentuk, Karasu memulai rangkaian serangan yang menandai dimulainya drama kebangkitan Jepang di babak kedua. Perubahan ini langsung disadari oleh para pemain Perancis. Charles mengamati pergerakan itu dengan mata tajam, sementara Loki segera memahami bahwa Jepang benar-benar telah mengubah taktik mereka sepenuhnya. Yugo pun menyadari bahwa pola permainan Jepang kini benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama. Serangan mereka kini dibangun dalam pola segitiga yang jelas, dengan Karasu menjadi titik awal dari rangkaian serangan tersebut. Pergerakan yang berpusat pada Karasu berkembang dengan sangat cepat. Bola berpindah dari kaki ke kaki para pemain Jepang dalam tempo tinggi, menciptakan aliran permainan yang sulit dibaca oleh lini pertahanan Perancis. Di tengah aliran serangan itu, Shido bergerak agresif untuk menyambut bola. Namun sebelum ia bisa melanjutkan serangan, Charles datang memotong jalurnya. Dalam situasi itu, Shido dengan cepat membuang bola ke sisi kiri lapangan. Bola tersebut meluncur menuju sosok yang dikenal sebagai ultra sadis, Hiyori. Hiyori segera mengambil alih bola, tatapannya tajam, sementara kedua matanya mulai bergerak cepat membaca situasi di lapangan. Dalam sekejap, ia memetakan seluruh pergerakan pemain di sekitarnya. Para pemain Prancis mulai merasakan kegelisahan ketika menyadari bahwa pergerakan para pemain Jepang kini jauh lebih cepat, lebih cair, dan hampir mustahil untuk ditebak. Perubahan yang terjadi terasa begitu drastis, hingga Charles sempat terkejut melihat betapa besar pergeseran yang terjadi hanya dalam waktu singkat. Renoir yang mengamati situasi itu akhirnya memahami rahasia di balik taktik Jepang. Karasu ternyata bukan satu-satunya titik awal serangan mereka. Yang sebenarnya terjadi adalah sistem ganda yang berjalan bersamaan, sebuah sistem double team eksistensi yang dipimpin oleh Hiyori. Dalam sistem ini, pembangunan serangan yang dimulai oleh Karasu berpadu dengan kemampuan Hiyori dalam mengubah tempo permainan. Keduanya menggunakan visi yang sama untuk mengendalikan arah serangan Jepang. Dengan penglihatan taktis yang saling terhubung, mereka menjadi visi bersama itu sebagai inti dari serangan tim. Pada saat yang tepat, Hiyori melepaskan tendangan umpan yang memotong lapangan dan mengarah langsung kepada Karasu. Sementara itu, jauh di balik pergerakan para pemain, Isagi bergerak diam-diam di dalam bayangan. Ia memanfaatkan ruang yang terbuka untuk melepaskan diri dari penjagaan lawan, menunggu momen yang tepat untuk menerima bola. Karasu melepaskan bola yang menuju ke arahnya, yang diterima langsung oleh Isagi. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan serangan, Loki sudah berdiri di jalurnya. Dengan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, Loki telah memprediksi pola serangan tersebut. Isagi tidak menyerah. Dengan tekad kuat, ia mencoba membaca pergerakan Loki sebagaimana Loki membaca dirinya. Saat Loki bergerak untuk menutup ruangnya, Isagi segera menghubungkan bola kepada Rin. Kedua egois itu pun langsung menyatu dalam kombinasi cepat. Kerjasama Rin dan Isagi terbentuk dalam pola one-two yang tajam, sebuah perpaduan egois x egois yang berlangsung dalam sepersekian detik. Bola yang diberikan kepada Rin segera dikembalikan lagi kepada Isagi dengan kecepatan tinggi. Namun Loki kembali bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan jarak yang sudah berada dalam jangkauannya, ia langsung menerjang Isagi tanpa ragu. Tubuhnya menghantam Isagi dengan kekuatan penuh. Isagi terhimpit, terjepit, dan cepirit oleh tekanan fisik Loki. Ruang geraknya menyempit, tubuhnya terkunci dalam tekanan kekuatan lawannya. Namun di tengah tekanan itu, matanya tetap terbuka lebar.
Dalam kegelapan ruang yang hampir tertutup oleh Loki, ia menangkap sesuatu, sebuah bayangan lain yang bergerak. Di balik situasi yang tampak buntu itu, masih ada satu sambungan serangan terakhir yang bergerak dari dalam bayangan. Dengan sisa tenaga dan tekadnya, Isagi mengirimkan panggilan terakhir. Di saat itu, sosok yang ditunggu akhirnya muncul. Barusowe, sang raja hutan, bergerak maju untuk menyambut umpan tersebut. Aura buas terpancar dari dirinya, seperti seekor singa kelaparan yang akhirnya menemukan mangsanya. Tatapannya tajam menatap dua pemain Prancis yang berdiri di hadapannya. Di matanya hanya ada satu hal, mangsa yang siap diterkam. Seekor binatang buas yang kelaparan sedang menatap mangsanya dengan penuh hasrat.